Saya Nisa Wulandari. Adip Arifin. Saya Fitnawati. Kami bertiga calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Nisa cantik. Iya, luar biasa sekali ya. Gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nisa. Baik, alhamdulillah. Tadi Pak Ari dari mengajar di kelas kah? Iya Bu, tadi saya mengajar di satu kelas, kemudian singgah juga di beberapa kelas di situ. Oh iya, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini Pak Ari ya. Nah, rencananya Pak Ari nanti mau melakukan coaching ya Pak Ari ya? Iya, rencana Bersama sesuai siapa? dengan rencana kita ya Bu Nisa ya. Iya. Hari ini saya rencananya akan melaksanakan coaching dengan Bu Fitmawati SPT. Iya, Bu Fitmawati guru PAI itu ya? Iya. Iya. Yang bernikah itu. Iya, waktu nikah itu Pak Ari ya. Oke, baiklah Pak Ari. Nah, oke, jadi nanti saya akan berperan sebagai supervisor yang akan mengamati Pak Ari nanti ketika melakukan coaching. Ya, Pak Ari bersedia kan saya amati? 100% Iya, bersedia luar Bu biasa Nisa. sekali. Nah, sebelum itu saya menanyakan, apa kompetensi coaching yang ingin Pak Ari kembangkan nantinya ketika proses coaching dengan Bu Pit itu? Ya, baik Bu Nisa. Rencana saya ketika melaksanakan coaching itu, saya akan mengembangkan ketiga kompetensi coaching. Yang pertama, present kehadiran kita dengan ketika menghadapi coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif dari apa yang dijawab dari coaching kita, ketika tanggapan. Yang ketiga, mudah-mudahan saya bisa memberikan pertanyaan berbobot nantinya kepada coaching kita, sehingga coaching itu bisa betul-betul dapat mengeluarkan apa permasalahannya, kemudian mencari solusi sendiri dari persoalan itu. Oh iya, betul bisa sekali Pak Ari ya. Jadi Pak Ari tadi ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi proses coaching ini. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang ingin Pak Ari lebih spesifik saya amati sehingga saya bisa mengamatinya dengan seksama nantinya? Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin saya sampaikan nanti Bu Nisa, Ya. yang ingin saya Bu Nisa perhatikan betul atau secara spesifik ingin saya observasi adalah bagian present dengan mendengarkan aktif. Kira-kira bagian itu Bu Nisa. Bagian dari present dan juga mendengarkan aktifnya, Ya, berarti bagian dari kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif dari proses coaching ini. Iya Bu Nisa. Nah, jadi dari kedua proses kompetensi ini, apa indikator ketercapaian yang ingin Pak Ari lakukan nantinya? Apa indikator? Dari kompetensi present juga dengan mendengarkan aktif, indikator yang seandainya saya bisa mencapai ini, bisa terlaksana. Yang pertama, saya memahami pertanyaan maupun jawaban dari coach saya. Kemudian saya dapat merespon dengan baik jawaban-jawaban dari coach, dan saya juga bisa memberikan empati terhadap apa yang disampaikan beliau nantinya. Kemudian juga saya melihat secara penuh, saya tidak melakukan hal-hal lain, tidak memiliki konsentrasi dengan hal lainnya ketika saya melakukan tanya jawab. Lalu respect terhadap jawaban yang disampaikan oleh coach kita.
Ya, mungkin kira-kira itu indikator ketercapaian saya. Itu apakah sudah indikator keduanya? Sudah keduanya Pak Ari ya, oke. Sudah indikator dari presence dan juga mendengarkan aktif. Nah, oke. Nah, apakah Pak Ari sudah memiliki rubrik penilaian dalam proses coaching kita kali ini? Oh sudah Bu Nisa ini. Mana? Saya buat rubrik penilaian dengan alur cerita Bu Nisa. Oh iya. Saya akan bagi tujuan kegiatannya apa, tujuan pembicaraannya jelas, kemudian identifikasinya apa, kemudian apa rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bupit tadi, kemudian apa bentuk tanggung jawab atau komitmen dari coach kita nanti. Oke, baiklah Pak Ari ya, ini merupakan rubrik penilaian Pak Ari nanti ya. Saya akan mengamati Pak Ari sesuai dengan alur tirta ya. Ada di sana tujuan proses coachingnya apa, ada identifikasi masalahnya gimana, ada juga Pak Ari menanyakan nanti rencana aksinya dari kunci tersebut, dan juga bagaimana bentuk tanggung jawabnya ke depannya dari rencana aksi yang telah direncanakan. Oke, baiklah Pak Ari, cukup sekian pertanyaan proses revisi saya. Apakah bisa langsung kita mulai proses coachingnya? Boleh Bu Nisa. Oke, baiklah, marilah kita panggil Bu Fitmawati. Silakan duduk Bu Fitmawati. Siang Bapak Ibu. Iya Ibu Fit, silakan duduk di samping saya. Terima kasih Pak. Boleh saya ambil ini Bu Nisa? Iya, boleh silakan. Saya mohon izin ambil alih ya Bu Nisa Iya, ya. silakan. Baik, apa kabar Bu Fit? Alhamdulillah baik Pak Ari. Sudah makan Bu Fit? Untuk makan siang belum Pak Ari ya? Sekarang pukul berapa? Oh iya, pukul 11. Ya, mudah-mudahan selesai coaching nanti bisa makan lagi Pak Ari ya. Baik Bu Fit, kita langsung saja Bu Fit ya. Kita sudah rencanakan hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Fit ya. Kira-kira apa tujuan Bu Fit dalam hari ini? Baik Pak Ari. Saya sebenarnya udah sebulan lebih ini Pak Ari ya merasa ada satu hal yang harus perbaiki di sekolah tempat saya mengajar Pak Ari, yang itu berkenaan mungkin bagi saya itu suatu masalah tapi tidak tahu bagi rekan guru lain, tapi saya mau ini jadi suatu hal diperbaiki sehingga pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik. Itu berkenaan dengan ketika pergantian jam pembelajaran itu Pak Ari, banyak sekali siswa yang ketika gurunya keluar, mereka keluar seperti jam istirahat itu, sama-sama keluar seperti itu maunya saya. Tidak ada lagi hal yang seperti itu Pak Ari, jadi itu menjadi suatu masalah bagi saya, dan saya berharap itu tidak terjadi lagi ke depannya. Oh iya, saya menangkapnya maksudnya Bu Fit, artinya Bu Fit, kegiatan kita ini dengan tujuan bahwa persoalan Bu Fit tadi tentang jam istirahat itu bisa teratasi, betul kan Bu Fit? Ya maaf ya saya belum minum Bu Fit. Iya, tidak masalah Pak Ari. Boleh kuatkan bicara saya. Iya Pak Ari. Baik Bu Fit, kira-kira dari yang Bu Fit amati, persoalan utamanya apa Bu Fit? Kalau yang saya lihat Pak Ari, mungkin kurangnya penegasan dari guru Pak Ari ya. Pertama, kurang penegasan dari guru yang ketika belajar itu, ketika mau keluar tidak ada penegasan. Maunya seperti itu, anak-anak ketika saya keluar nanti tidak ada yang keluar kelas atau menunggu gurunya. Itu yang pertama Pak Ari ya. Kemudian yang kedua mungkin lebih teraturnya setiap guru yang masuk ataupun keluar kelas sesuai dengan jadwal dan bel berbunyi Pak Ari ya. Ketika yang akan masuk itu ya ketika bel berbunyi mereka masuk, atau yang akan keluarnya ketika bel pergantian jam itu berbunyi. Jadi tidak ada nanti siswa yang keluar masuk seperti jam istirahat ketika pergantian jam itu. Oh itu. Kira-kira Bu Fit, setelah Bu Fit amati dari gurunya, ada nggak hal-hal yang menjangkal atau hal-hal yang membuat ini bisa terjadi? Penyebabnya apa kalau dari gurunya Bu Fit? Kalau yang saya lihat sejauh ini Pak Ari ya, itu tadi Pak Ari, adanya ketika pergantian jam pembelajaran itu, guru itu tidak konsisten masuk di pergantian ketika bel berbunyi, ataupun mereka tidak keluar ketika bel berbunyi, tapi mereka keluar sebelum jam pergantian bel pergantian jam itu berbunyi, ataupun mereka masuk telat dari bel setelah dibunyikan. Otomatis di dalam waktu yang antara keluar dengan masuk itu tentu ada peluangnya, itu kesempatan bagi anak untuk ke kantin lah atau untuk bermain di luar lah. Jadi ketika guru masuk tidak ada lagi siswa atau hanya sebagian siswa yang ada di kelas. Oke, itu kalau kita lihat dari guru ya Bu. Kalau dari anak sendiri kira-kira apa permasalahan mereka itu Bu? Ya kalau dari anak kelihatannya Pak Ari, kalau melihat dari siswa yang saya ajar Pak Ari, karena mungkin ada kesempatan seperti itu, mereka pun banyak berdalih kan.
saya lapar lah, atau saya butuh istirahat, saya Ya. mau ke kamar mandi lah, itu alasan-alasan dari mereka. Tapi menurut saya kembali lagi kendalinya kepada guru yang mengajar itu. Oh gitu ya, berarti kan ada yang dari guru ya Bu Pit ya, ada Iya. yang dari siswa. Sekarang kira-kira Bu Pit sendiri ketika melaksanakan itu bagaimana gambarannya? Boleh ceritakan ke saya? Oke. Kalau saya sejauh ini Pak Ria, saya sudah mencobakan kalau saya masuk kelas itu ya berusaha tepat waktu, sesuai berbunyinya bel, saya berusaha untuk hadir di kelas. Atau terkadang masih ada gurunya dalam kelas, saya sudah berdiri di depan kelas atau gantian jam. Kemudian yang sangat penting adalah saya sering ini sangat menegaskan kepada siswa ketika di pergantian jam, sama siapa lagi belajarnya, sama guru olahraga, namanya kan. Ya. Tunggu gurunya dalam kelas, baru kalau minta izin silahkan keluar, seperti itu. Itu yang saya lakukan Pak Ri. Kalau untuk teman-teman lain saya belum itu Pak Ri ya, belum tahu bagaimana langkah mereka untuk ini. Ya, artinya Bu Pit sudah menjalankan itu ya, tapi teman-teman lain belum ya Bu Pit ya. Iya. Artinya Bu Pit inginnya apa yang Bu Pit lakukan juga dilakukan Ah, oleh iya, teman-teman kan begitu ya Bu Pit iya, ya. iya, Pak Ri. Kira-kira ketika Bu Pit melakukan hal tersebut ada kendala tidak? Untuk itu Pak Ri, kalau secara pribadi saya Pak Ri ya, kalau ketika masuk kelas ya maunya tadi kalau seandainya kawan juga konsisten keluar ketika bel, otomatis siswa tidak ada yang keluar. Tapi kendala yang saya hadapi ketika saya masuk, terkadang anak sebagian. Tapi saya pendekanan lagi Pak Ari, ketika pergantian jam itu saya tegaskan lagi kemana tidak ada yang keluar, tapi setelah ibu masuk nanti baru kamu boleh izin. Saya langkahnya seperti itu yang Ya, saya ambil. Ya, artinya Bu Pit memahami apa kendala Bu Pit ya. Oh ya. Kira-kira Bu Pit dari kendala itu apa kira-kira solusinya Bu Pit untuk Bu Pit sendiri dulu gitu. Nanti kita masuk ke teman-teman. Oke. Untuk saya sendiri Pak Ari ya. Untuk saya sendiri, saya mau itu diterapkan. Sudah saya cobakan Pak Ari, tapi belum sepenuhnya. Itu tergantung lagi, saya butuh dukungan dari rekan sejawat atau guru-guru lain yang ketika dengan pergantian jam pembelajaran itu Pak Ari. Itu yang untuk saya Pak Ari. Kalau boleh tuh terus kalian dan rekan sejawat? Itu merupakan solusi dari permasalahan Bu Pit. Kira-kira bagaimana kira-kira kita menularkan hal baik ini kepada teman-teman Bu Pit? Nah ini juga yang menjadi hambatan bagi saya Pak Ria, karena mungkin untuk melakukan kolaborasi langsung atau mengingatkan langsung kepada rekan sejawat, saya juga sebagai guru biasa nanti takutnya saya seperti menggurui mereka kan Pak Ria. Jadi saya maunya nanti kepala sekolah lah yang mengambil peran di sini, bagaimana nanti kepala sekolah menekankan kepada teman-teman, menegaskan bahwa ketika pergantian jam pembelajaran itu mereka konsisten sesuai dengan bel pergantian jam pembelajaran, baik untuk masuk maupun keluar dari kelas. Jadi saya membutuhkan peran dari kepala sekolah gitu kan ya. Oh iya itu. Lalu Bu Pit, kira-kira itu rencana Bu Pit ya. Iya. Apa yang ingin Bu Pit lakukan untuk mencapai hal tersebut? Pertama saya mau nemui kepala sekolah langsung dulu tadi, karena melihat ini saya mau ini cepat terrealisasi ya apa yang saya. Jadi saya mau menemui kepala sekolah dulu, menceritakan tentang hal ini agar kepala sekolah juga bisa mengambil langkah untuk penyelesaian dari yang menurut saya ini menjadi masalah ya Pak Ria. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan bagi kepala sekolah untuk diatasi di sekolah yang tempat saya mengajar. Oke. Kira-kira kapan kita bisa mulai atau Bu Pit bisa melakukan hal tersebut? Saya mau dalam minggu ini Pak Ria. Ini. Hari ini kepala sekolah tidak hadir Pak Ria. Mudah-mudahan besok atau Rabu hadir, karena saya dengar kemarin ada saya dengar tadi kabar dari Bapak Waka akan ada rapat besok ya Pak Ria. Oh ya, mudah-mudahan saya bisa berjumpa langsung dengan kepala sekolah sebelum itu, dan di rapat nanti kepala sekolah bisa menegaskan tentang hal ini. Mudah-mudahan seperti itu Pak Ria. Selanjutnya setelah itu seandainya sudah tersampaikan kepada kepala sekolah, apalah langkah Bu Pit selanjutnya? Pertama itu tadi Pak Ria, kalau sudah terrealisasi dari kepala sekolah, tentunya kawan-kawan lagi yang mengambil langkah Pak Ria. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya terapkan, mereka juga bisa terapkan gitu Pak Ria. Kira-kira setelah Bu Pit sampaikan itu, Bu Pit bisa sendiri melakukannya apa atau butuh bantuan atau bisa bisa dengan membawa teman-teman atau bagaimana Bu Pit?
Kalau untuk di kelas khusus pergantian jam ini saya mau sendiri Pak ya, karena saya mau juga ada penguasaan kelas di sini. Bagaimana saya juga ini tentunya saya secara langsung dengan siswa. Tapi kalau seandainya juga penegasan terhadap siswa umpama di lapangan, saya tentu juga butuh dari dukungan dari kepala sekolah, dari OWK ataupun rekan sejawat, sama-sama mengingatkan dan menegaskan kepada siswa tentang hal ini. Oke. Baik, saya sudah dapat gambaran ya Bu Pit ya, apa yang akan Bu Pit laksanakan, tahapnya apa. Kemudian apa langkah pertama setelah ini selesai, besoknya atau nanti setelah Bu Pit keluar di sini, apa langkah pertama yang ingin Bu Pit lakukan untuk mencapai ini? Oke, yang pertama kali saya mau bikin dulu konsep, bukan konsep sih, seperti apa, apa bentuk penyampaian yang saya berikan kepada sekolah. Kemudian mungkin besok saya bisa menemui kepala sekolah. Pembicaraan itu tidak langsung ya Pak Rian. Saya punya dulu gambaran-gambaran seperti apa yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, baru saya menemui beliau. Ya, nanti setelah ini Bu Pit buat konsepnya Bu Pit ya, yang akan disampaikan kepala sekolah juga disampaikan kepada teman-teman. Oh iya. Rencana untuk siswa sendiri bagaimana? Ada tidak masukan untuk siswa Bu Pit? Untuk siswa, saya mau juga nanti penegasan ketika upacara atau ketika kultum, terutama tentunya penegasan dari kepala sekolah supaya lebih tegas dan kokoh tentunya tentang langkah apa yang akan kita ambil secara bersama, karena ini kan berhubungan dengan bukan saya dalam pembelajaran saya juga Pak Dia kan, tapi berhubungan dengan mana bentuk pembelajaran di sekolah kita. Jadi saya mau peran kepala sekolah yang sangat saya butuhkan di sini supaya anak-anak kita lebih apa namanya tuh Pak Ain? Lebih konsisten. Lebih konsisten. Begitu juga dengan kawan-kawan nanti. Berarti selama ini kepala sekolah kita kurang berperan. Berperan mungkin tidak dibilang ini Pak Ria, berperan karena masalah ini pun saya bukan masalah ya. Mungkin ini kan pertama bagi saya masalahnya Pak Ria, atau bagi kawan-kawan yang lain. Jadi ini muncul beberapa bulan yang lalu dan saya mengharapkan ada solusi untuk ini. Oke, nanti kita bicarakan bersama-sama Bu Pit ya. Iya, Saya sudah dapat gambaran apa yang ingin Bu Pit sampaikan, kemudian apa yang ingin Bu Pit lakukan, dan saya pun ingin sekali membantu Bu Pit di sini. Ada kira yang bisa saya bantu untuk Bu Pit? Apa Pak Ria? Untuk saat ini mungkin saya butuh supportnya dulu Pak Ria. Saya butuh supportnya. Kemudian mungkin ada nanti yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada beberapa mungkin yang saya nanti saya hubungi Pak Ari lagi ya. Tapi kecuali Pak Ari nanti di sekolah saya bisa langsung menanyakan ke Pak Ari ya. Kira-kira terakhir Bu Pit, apa bentuk komitmen Bu Pit dalam melakukan ini? Untuk komitmen saya dari diri saya pribadi dulu Pak Ari, tentu saya dengan siswa saya dulu ya. Saya dengan siswa yang saya ada. Tentu penegasan untuk mereka tidak keluar kelas, kemudian konsisten di diri saya dulu untuk masuk tepat waktu, kemudian keluar tepat waktu. Itu yang saya. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab dari Bu Pit ya. Baik, terima kasih Bu Pit. Saya senang sekali dapat bincang-bincang dengan Bu Pit, dapat masukan juga dari Bu Pit. Mudah-mudahan tujuan Bu Pit tadi menjadi tujuan kita bersama, bisa memberikan hal yang lebih baik ke depan. Iya. Makasih ya Bu Pit ya. Sampai jumpa lagi di lain Iya, kesempatan. iya, Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa sekali tadi Pak Ari ya. Iya, Udah selesai coachingnya Pak Ari? Enggak, Bu Nisa, saya grogi loh Bu Nisa. Alhamdulillah ya, berjalan lancar proses coaching Pak Ari tadi bersama Bu Pit. Saya melihat diskusi yang sangat alot dan hangat juga, sehingga bisa tersambung apa yang ingin Bu Pit sampaikan ke Pak Ari, dan juga bagaimana Pak Ari menggali pertanyaan yang keluar kepada Bu Pit. Nah, sekarang Pak Ari, saya akan menanyakan juga kepada Pak Ari. Pertama dulu, sebelum saya menyampaikan apa yang sudah saya catat, menurut Pak Ari dulu, ketika Pak Ari tadi melakukan proses coaching, nah, apakah indikator-indikator pencapaian kompetensi coaching tadi, apakah sudah tercapai menurut Pak Ari dulu? Seingat saya sudah tercapai Bu Nisa, mulai dari kompetensi tadi ya. Nah, presentnya saya sudah lakukan, mendengarkan aktifnya saya sudah coba lakukan, pertanyaannya sudah juga saya sampaikan. Kemudian dari rubrik penilaian yang sudah kita buat, saya sudah memberikan alur ceritanya sudah saya sampaikan dari tujuan apa ketika kita coaching tadi. Kemudian saya mencoba menanyakan tentang masalah yang dihadapinya, lalu kemudian apa rencana aksi ke depannya, lalu bentuk komitmen apa yang bisa dilakukan oleh Bu Pit tadi. Iya, luar biasa sekali Pak Ari ya. Iya. Tadi saya melihat juga percakapan yang sangat menarik sekali, gitu ya, proses berdiskusinya. Nah,
juga apa yang sudah saya observasi nih. Saya catat juga dalam catatan form supervisi akademik saya. Nah, betul sekali bahwa tadi saya melihat Pak Ari sudah melakukan aksi tentang kompetensi yang akan Pak Ari capai ya. Tadi dari presentasinya saya sudah melihat bagaimana Pak Ari bagaimana Pak Ari melihat langsung dengan Bu Pit, menanyakan langsung apa permasalahannya. Pak Ari juga saya lihat sudah respect terhadap apa yang Bu Pit sampaikan gitu. Pak Ari juga sudah tadi melakukan respon juga terhadap apa yang Bu Pit sampaikan, dan juga Pak Ari juga sudah memahami tentunya permasalahan yang disampaikan Bu Pit, memahami juga permasalahannya apa, dan Pak Ari juga tadi sudah saya dengar juga Pak Ari sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggali dari potensi dari coaching kita tadi. Nah seperti itu Pak Ari ya, itu sudah mencapai standar yang kita harapkan. Luar biasa sekali Pak Ari sudah mencapai apa yang kita ekspektasikan dalam proses coaching tadi. Nah namun Pak Ari, saya juga melihat ada yang masih butuh Pak Ari kembangkan atau tingkatkan nantinya yang belum terlihat bagi saya. Mungkin ya sini yang saya lihat Pak Ari ya, di mana tadi dari kehadiran penuhnya Pak Ari itu menurut saya yang kurangnya itu mungkin eyes kontaknya ya, atau proses kontak matanya, karena menurut saya ketika kita berbicara kepada orang lain, nah mata itu menggambarkan bagaimana tingkat kefokusan kita atau konsentrasi kita mendengarkan apa yang lawan bicara kita sampaikan itu Pak Ari ya. Grogi dari Pak Ari ya, mungkin karena belum sering coaching makanya grogi. Jadi nanti kalau semakin sering berlatih, kita akan semakin terlatih juga untuk menghadirkan kontak mata kita, sehingga apa yang ada di hati itu lebih tersambung Pak Ari ya, lebih tersambung sehingga lebih nyambung mungkin pertanyaan ataupun penyampaian solusi dari coachingnya, dan juga mungkin lebih kepada Pak Ari lebih meningkatkan keseriusannya dalam proses coaching tadi. Dan juga tadi saya melihat Pak Ari tadi mengeluarkan HP ya, mengeluarkan HP dari sakunya. Ya, walaupun saya melihat Pak Ari bukan melihat secara fokus di HP, tapi Pak Ari dikeluarkan. Ya mungkin itu walaupun suatu tindakan kecil, tapi itu cukup mengganggu konsentrasi dari coach Pak Ari tadi dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikannya ketika proses coaching tadi. Jadi yang lainnya saya rasa sudah bagus ya. Pak Ari sudah memahami apa yang beliau sampaikan. Pak Ari juga sudah melakukan coaching ini berdasarkan alur Tirta ya. Sudah lengkap menurut saya, ada tujuannya, ada definisi masalahnya, ada juga menanyakan rencana aksinya, dan juga terakhir Pak Ari tadi menanyakan apa komitmen dari Bu Fitmawati dalam melakukan rencana aksi ini. Saya sudah lengkap, mungkin hanya yang tadi itu saja yang perlu Pak Ari tingkatkan ke depannya. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi dari ketiga kompetensi coaching ini yang ingin Pak Ari lebih tingkatkan nantinya untuk kebaikan diri Pak Ari sendiri? Pertama saya akan terima kasih Bu sudah berikan masukan kepada saya. Tentu dari masukan Ibu tadi itu menjadi catatan bagi saya untuk saya kembangkan ke depan. Artinya kompetensi apa yang ingin saya kembangkan, tentu lemah saya di situ ya Bu ya. Jadi presence saya lagi ke depannya saya akan lebih perhatikan bagaimana saya bisa kontak mata dengan coach saya, kemudian saya tidak membantu konsentrasi untuk hal yang lainnya Ibu ya. Itu menjadi hal yang saya utamakan untuk dirubah ke depannya Ibu. Oke, baiklah Pak Ari. Jadi Pak Ari sudah menyadari ya apa kompetensi yang lebih harus ditingkatkan lagi ke depannya, bagaimana kehadiran penuhnya itu benar-benar penuh, dan bagaimana nanti tingkat keseriusannya lebih ditingkatkan lagi, ataupun respect terhadap orang yang di coaching mungkin lebih ditingkatkan lagi Pak Ari ya. Nah terakhir Pak Ari, dari proses Pak Ari coaching maupun dari proses saya mensupervisi Pak Ari ini, apa yang Pak Ari rasakan atau apa yang Pak Ari peroleh dari proses yang telah kita lakukan ini? Banyak sekali Bu, saya dapat pengalaman berharga dari kegiatan kita tadi. Bagaimana kita sebagai coach kepada coach kita, bagaimana proses coaching bisa berjalan dengan lancar dengan alur-alur kita tadi. Dari 4 kompetensi tadi itu yang kita kembangkan. Ketiga kompetensi itu kita jabarkan melalui alur kita tadi. Mulai dari tujuan kita apa, identifikasinya masalahnya, kemudian rencana aksi kita apa, kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab kita terhadap kegiatan ini.
Mungkin itu pelajaran bagi saya, Ibu. Oh iya, luar biasa sekali Pak Ari ya. Nah, jadi Pak Ari telah menyampaikan bahwa dari proses yang kita lakukan tadi banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan Pak Ari ya, yang bisa kita dapatkan gitu, sehingga kita kedepannya mungkin lebih berlatih giat lagi untuk mengadakan proses coaching ini dengan rekan sejawat kita ya, supaya membantu rekan sejawat kita dalam menyelesaikan masalahnya, supaya juga kita terlatih untuk menjadi seorang coach yang mampu, yang memiliki ketiga kompetensi coaching ini. Ada kehadiran penuhnya, ada mendengarkan aktif, dan juga ada pertanyaan berbobot ya. Terima kasih Pak Ari ya. Nah, saya harapannya ke depannya Pak Ari bisa menjadi guru yang lebih hebat lagi ke depannya, lebih baik lagi, dan memiliki kompetensi yang luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Sekian saja ya proses supervisi kita pada saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.